Yang jelas kita dari tim Marimar mengucapkan mengucapkan berbelasungkawa sedalam-dalamnya buat para korban korban dan dan juga buat para keluarga keluarga yang korban. ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Rido Dan Amar di tentunya acara Marimar. Mari ngobrol bareng Rido. dan Amar. Kayong. Madan lemes ya Mas. Iya, aduh Mas Rido, Iya. tadi sudah Selesai. malah Ada kesalahan aja teknis. kesalahan teknis. Tapi mudah-mudahan nggak ada kesalahan teknis lagi. Mudah-mudahan. Seperti Betul. biasa lah. Namanya juga kegiatan digital itu selalu ada Kesalahan teknis. Tadi kita udah ngobrolin apa ya Mas? ngobrolin mengenai tentang cuaca ya. Cuaca yang bikin Musibah. Waduh. Di awal tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian yang viral dan menggemparkan nih Mas. Mengemarkan. Selain COVID-19. Iya. Di masa pandemi seperti sekarang ini ternyata ada kejadian-kejadian yang cukup menyita perhatian masyarakat di Indonesia. Di Indonesia ya, bukan di wilayah Brebes saja ya. Di Brebes juga ada Mas. Di Brebes juga ada. Yang paling baru yang kejadiannya semalam Mas. Kemarin malam yang mengenai tentang terputusnya jalur kereta Jogja Jakarta. Itu gara-gara apa Mas? Gara-gara cuaca. Bukan cuacanya dong, tapi gara-gara jembatannya yang ambruk. Oh iya, jembatannya. Bener banget. Itu ada di desa Pecangakan, Daerah Tonjong ya. Daerah Tonjong. Aduh, itu sempet bikin warganet ini bertanya-tanya ya Mas Rido ya. Ya, Bahkan nggak bertanya-tanya malah jadi tontonan. Banyak banget itu yang nonton. Jadi dari semalam itu banyak banget orang-orang yang kepo. Malah pengen jadi ngelihatin. Nggak cuma wartawan saja yang kepo, tapi masyarakatnya juga kepo banget. Kepo ya. Terutama para YouTuber nih. YouTuber dadakan akhirnya mereka pada berduyun-duyun berbondong-bondong untuk memposting. Datang ke sana dan mengabadikan terus memposting. Ya nggak ada salahnya sih sebenarnya, tapi harus menjaga ini Mas, harus menjaga apa namanya? Kondisi juga ya. Karena kita terlalu dekat, ini juga bahaya juga kan. Iya, padahal pemerintah juga udah menghimbau ya Mas Rido ya. Iya, menghimbau untuk tidak terlalu dekat dengan lokasi kejadian. Karena Bupati Brebes Iza Priyanti tadi juga udah datang. Terus dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah juga udah datang tadi. Udah memantau, mudah-mudahan cepat ini Mas ya. Cepat diperbaiki agar perjalanan kereta api dari Jakarta Jogja ataupun sebaliknya lancar lah ya, cepat lancar dan kembali normal seperti biasanya. Betul banget. Itu karena tiang penyangga di jembatan tersebut, di jembatan penyeberangan kereta itu, itu karena tergerus sama ini Mas, air yang terjadinya cuaca seperti ini, hujan terus. Dan akhirnya tiang penyangganya tidak kuat, akhirnya ambruk. Ini juga pernah kejadian Mas. Sebelum kejadian ini ini pernah kejadian di jembatan Sakalibels Mas. Dulu pernah Mas Rido. Itu tahun berapa Mas Rido? Waduh, kurang paham tahunnya berapa. Tapi yang jelas jembatan Sakalibels kan ada satu tiang penyangganya tuh yang rusak. Yang bukan digunakan pakai ini Mas, bukan pakai cor-coran. Tapi ada satu kan pakai besi. Iya. Nah, itu juga kejadiannya sama. Karena emang melintasi sungai yang begitu panjang itu pasti kejadiannya seperti itu. Pasti, apalagi cuacanya ekstrim seperti ini ya. Makanya kan kali keruh, apalagi keruh kan airnya deres banget. Iya, tadi juga kita lewat ya Mas Rido ya. Deres banget. Hujan kan? dari sore, kemudian kali keruh itu, kita ngelihat di dalam mobil banget, itu kan? Luar biasa. Ngeri banget, makanya banyak kejadian-kejadian yang bikin tanah longsor, kemudian terus banjir, bandang, ya kan? Itu juga akibat cuaca yang cukup ekstrim ini. Iya, tapi Mas Rido kalau misalkan walaupun cuaca hujan seperti ini, kita sendiri juga
mawas diri ya. Iya, harus mawas diri, harus hati-hati. Harus hati-hati. Itu juga nggak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena udah ada kedua kejadian nih di Desember sama Januari ini. Yang pertama itu ingat nggak Mas, kemarin waktu Desember itu ada kejadian ini orang yang hanyut Mas. Yang hanyut, yang bayi itu. Iya, anak-anak yang hanyut yang di kali nyangkut ya. Nyangkut di penggarutan itu loh Mas. Penggarutan iya. Itu kan dalam kondisi meninggal. Nah, tadi sore juga ada lagi Mas. Waduh, itu di sungai. Orang dewasa ya? Orang dewasa itu juga di daerah Tonjong juga. Daerah Tonjong juga. Ini yang saat ini lagi terkena musibah juga. Iya benar. Itu masih jalur sungai yang sama kayaknya. Ya? Kayaknya sungai yang sama deh kalau nggak salah. Tapi yang jelas itu masih di daerah Tonjong. Nah, tadi ditemukan mayat lagi, Mas. Waduh, ini berarti udah berkali-kali untuk di awal tahun. Di awal tahun ini, makanya kita sebagai warga wajib banget memperhatikan pada saat hujan deras atau sungai sedang alirannya sedang keruh ya, sedang deras ini. Hati-hati banget buat kalian yang mau menyeberang, kalian yang sedang ini Mas, buat kalian yang suka mancing. Suka mancing, apalagi anak-anak nih, buat para ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin punya anak kecil. Biasanya kalau hujan, ini anak-anak kecil kan senang main air. Hujan-hujanan. Nah, di tempat sungai yang tadinya kecil, nggak tahu dari atas banjir bandang. Karena kemarin juga terjadi ini Mas, banjir gede banget di daerah Sirampok Mas. Daerah Sirampok ya? Iya, di Dauhan, terus di mana itu kan juga banjir. Karena seperti yang kita tahu di daerah atas sana kan semuanya udah ditebangin Mas buat pertanian. Oh iya. Buat sayuran. Makanya banyak kejadian banjir bandang. Selain itu juga kan ada ini Mas, pengeboran yang SAE itu kan. SAE, makanya banyak hutan yang gundul dan ini juga karena ulah manusianya sendiri. Makanya kita harus menjaga alam ya? Kita agar tetap lestari, agar banyak pohon-pohonan biar tidak banjir. Padahal kemarin juga sempat di demo juga Mas Rido. Apa terjadinya pengeboran itu ya? Iya. Nanti kayak di ini lagi Mas, di Jawa Barat, daerah Jawa Barat ya. Di mana ya Mas ya? Di daerah Jawa Barat ini di Tasik bukan sih? Di Tasik atau di mana itu ya? Itu kan juga Jawa Barat ya. Itu juga kan kemarin habis kena ini Mas, kena musibah juga. Musibah juga ya. Tanah longsor. Gak cuma di Jawa Tengah saja, berarti meliputi banyak ya banyak untuk tempat. Cuaca seperti ini ya. Iya, makanya harus waspada. Ekstra hati-hati. Nah, ada banjir, ada longsor. Nah, ini yang paling ngeri lagi Mas. Yang paling ngeri lagi apa Mas? Kemarin. Yang viral juga ya? Bukan viral, ini malahan kejadian yang luar biasa. Yang nyata juga yang nyata banget. Yang setiap tahun pasti kayaknya ada ya Mas Rido ya? Tahun 2020 kayaknya nggak ada Mas. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah tahun 2020. Tapi di awal tahun ini kita turut berbela-sungkawa untuk korban terjadinya jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Ya kita tidak ada yang tahu ya bahwasanya kecelakaan atau juga musibah karena apa namanya juga musibah. Tahu. Yang jelas kita dari tim Marimar mengucapkan berbela-sungkawa sedalam-dalamnya buat para korban dan juga buat para keluarga korban yang ditinggalkan. Mudah-mudahan ditabah ya. Dan untuk para korban netizen-netizennya juga jangan maksud hoax lah. Udah jangan nyebarin hoax. Kayak kemarin kan ada yang nyebarin hoax juga tuh Mas. Masalah yang anak kecil katanya masih hidup. Ya. Pakai logika ya sebenarnya Mas Rido ya. Harusnya juga mikir dengan logika. Perasaan mikir dengan logika, perasaan para ini loh Mas, para keluarga korban. Gimana rasa? Ya kasihan banget. Udah lagi terkena musibah, kemudian ada berita-berita hoax yang enggak ada realnya, enggak ada kenyataannya. Malah bikin memperkeruh masalah, bikin sedih keluarga. Tambah sedih gitu. Terutama yang yang lagi korban-korban yang sedang dievakuasi terus sedang diidentifikasi, sudahlah jangan diupload di media sosial. Iyalah. Terutama postingan-postingan terakhir terus orang-orangnya siapa saja, udahlah jangan. Kasihan buat mereka, para keluarga pasti terbayang lagi apalagi pesan-pesan terakhir. Ada juga yang lagi
posisinya ada di ini loh Mas, posisinya ada di pesawat. Di pesawat ya yang bikin story ya. Iya, itu yang sama anak kecil. Iya, ya. Terus baju apa namanya jaketnya anak kecil itu yang ditemukan. Iya, yang ditemukan. Kan kasihan banget. Menurut gue ya, kalau misalkan itu dari bagian dari keluarga gue pasti merasa nyesek banget. Pasti. Nyesek yang banget bukan itu. Keluarganya aja bisa merasakan warga Indonesia, bahkan bukan warga Indonesia saja yang merasakan semua kesedihan orang, ya. Iya, semua orang merasakan kesedihan. Walaupun nih banyak banget yang ngomong, wah berarti nggak aman dong naik pesawat. Nggak gitu juga. Nggak gitu ya. Yang namanya musibah. Siapa yang tahu? Tadi ada musibah masalah longsor. Emang naik pesawat? Kan enggak. Iya. Ada orang yang meninggal tadi hanyut. Emang gara-gara naik pesawat? Kan enggak juga. Iya. Terus masih banyak lah kejadian-kejadian yang mengerikan banget ini gitu. Makanya kita juga harus selalu hati-hati. Hati-hati intinya. Waspada ya. Ya, tapi kan namanya musibah tidak ada yang tahu. Iya. Banyak-banyak aja berdoa. Apalagi musim ini suaranya masih kencang banget kan? Masih. Karena juga dari sore tadi kita berada di daerah Bumi Ayu tentunya masih hujan gede seperti ini. Masih hujan sampai sekarang. Mungkin buat yang lagi pada nonton juga merasakan. Ini udah sekitar jam 9 kurang. Jam 9 hujan kurang. Masih ada. Waduh. Mudah-mudahan yang ada di bantaran sungai kayak kemarin kan di Kalerang tuh Mas. Iya. Waktu hujannya deras banget. Di sana banyak banjir loh Mas di Kalerang itu. Banyak banjir atau banyak kejadian? Banyak kejadian banjir. Banyak kejadian yang terdampak banjir ya? Iya, terus sampingnya lagi tuh kan ada rumah toko material kalau nggak salah. Iya, yang sampai gugur itu. Yang sampai gugur ya. Yang sampai longsor. Ya makanya terus ada lagi di Dukuh Menteng. Kecamatan Paguyangan. Iya, Raga Tunjung. Ya, itu kan juga longsor. Itu juga karena dataran tinggi Mas Rido. Iya. Tapi dataran tinggi. Makanya kan itu tadi. Itu juga banyak juga karena ulah manusia Mas. Ulah manusia. Karena apa? Karena hutannya digundulin Mas. Iya. Tidak ditanamin lagi. Makanya kita sebagai manusia ya harus menjaga juga alam. Kalau alam kita jaga, kita juga bakalan bersahabat dengan alam. Alam juga akan menjaga kita. Iya, benar. Tapi kalau kita nggak mau menjaga alam, ya sudah. Iya. Makanya banyak kejadian yang seperti itu. Yang disalahin siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Ya? Sebenarnya gara-gara ulah manusianya sendiri, Mas, yang nggak mau menjaga alam. Gitu. Makanya seperti tadi itu jembatan di Tonjong. Iya. Kan gara-gara banyak banyak sungai pasir yang ditambang itu kan di situ banyak banget gitu penambangan pasir yang ilegal. Jadi gini Mas Rido, untuk penambangan pasir itu kan menghasilkan salah satu seorang, tapi juga bisa merugikan dampaknya untuk banyak orang dan warga juga mau ngomongin atau mau menghimbau pun sebenarnya yang menghimbau itu siapa sih Mas Rido kalau harusnya kan aparat setempat yang bisa ini, walaupun ya kadang jauh dari jembatan apa segala macam, tapi kan gerus itu apa ya jenengnya, gerus pokoknya lah ya, aliran sungainya ini karena tidak ada batu, karena tidak ada itu akhirnya jadi lancar akhirnya ngantem banyak loh orang-orang yang punya sawah, punya lahan di deket-deket sungai itu akhirnya habis Mas. Gara-gara diterjang badai. Bukan karena ditambang, tapi karena diterjang banjir ya. Banjir itu gitu. Makanya ayolah bagi warga setempat, kita harus mulai sadar dengan alam sekitar kita gitu. Ini juga perlu diwaspadai Mas Rido untuk warga-warga untuk saat hujan seperti ini yang berada di pinggiran sungai, apalagi yang mempunyai anak kecil Mas Rido. Betul banget. Ini juga perlu diwaspadai juga buat. Takutnya seperti tadi ya. Iya. Yang hanyut di sungai tiba-tiba begitu sungainya kering, ada manusia. Itu kan kelalaian orang tua untuk anak kecilnya. Iya. Tapi kalau untuk orang dewasa juga kan ada juga. Ada juga itu mengenai tentang hobi Mas Rido. Betul. Kadang yang namanya kita lagi cuaca seperti ini, cuaca nggak mendukung, ini mau memanfaatkan keuntungan dari memperoleh ikan biasanya para pemancing-pemancing nih. Betul banget. Ini cuacanya lagi seperti ini. Banyak ikan nih pasti nih. Iya benar. Tapi nggak tahu dampaknya nanti seperti apa. Iya, makanya kita harus menjaga diri lah ya. Menjaga diri. Selain ini Mas, selain hujan tadi yang mempengaruhi ada tanah longsor segala macam juga. Kalau buat teman-teman yang semua yang sedang melintas di daerah Brebes. Iya. Di daerah Brebes mulai dari Songgom, Jatibarang,
sampai Tonjong, Bumiayu sampai Paguyangan sana hati-hati juga Mas. Kalau pas lagi hujan. Waduh, jalanan ya? Karena jalanan banyak jalanan rusak. Iya benar banget ya Mas Rido ya. Dari kemarin aku sering banget lihat ini Mas, kecelakaan. Akibat bergelombang. Ini jalan bergelombang karena tidak melihat pada saat hujan itu tadi Mas. Ada motor yang kecelakaan. Iya. Ada juga mobil yang kecelakaan. Banyak lah pokoknya. Banyak kejadian-kejadian Mas Rido setelah hujan kayak gini, cuaca kayak gini, kemudian dampaknya jalanan jadi rusak. Bener banget. Kemudian yang rugi juga masyarakat juga. Bukan masyarakat lagi, pengguna kendaraan, khususnya kendaraan sepeda motor. Ini juga sepeda motor pun maupun mobil Mas. Mobil. Tadi pagi Mas Rido saya berangkat tugas siar. Ini pagi-pagi orang udah semangat pagi untuk bekerja. Kemudian kecelakaan. Kan kasihan banget ya. Karena jalur berlubang. Iya. Itu mungkin nggak tahu karena terburu-buru atau karena nggak tahu di situ ada lubang. Yang pasti waspada deh gitu. Makanya kemarin tadi pagi juga ada tuh Mas. Tadi pagi atau kemarin ya? Kemarin pagi. Iya. Kemarin pagi itu travel Mas. Travel ya? Yang masuk ke sungai. Ke sungai. Yang itu menghindari yang dengar dari berlawanan. Harus dia nyalip. Karena di depannya ada mobil, akhirnya dia menghindari. Ternyata masuk ke sungai. Itu mungkin terburu-buru ya. Satunya terburu-buru. Apalagi terdengar itu travel. Udah perjalanan jauh, capek, nggak mau istirahat. Membawa penumpang lagi. Padahal yang diprioritaskan harusnya keselamatan penumpang. Keselamatan penumpang sampai tujuan. Harusnya kan seperti itu. Nah, tapi kan ya namanya juga musibah. Ada saja ya kan. Iya. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah menjaga, karena hukum di jalanan itu kalau nggak nabrak ya ditabrak Mas. Pasti. Iya, karena kalau kita udah hati-hati ya. Enggak, walaupun kita udah hati-hati, kalau ada yang nabrak, siapa yang tahu kan? Iya. Apalagi kalau kita nggak hati-hati, itu lebih bahaya lagi. Yang lagi hati-hati aja, yang namanya musibah kadang ada aja pasti. Bener banget. Makanya selama kita di dunia lah ya, kita harus menjaga keselamatan kita. Selama kita di jalan, kita harus menjaga keselamatan ya. Iya, khususnya di tahun 2021 ini Mas Rido, mengenai tentang cuaca juga. Bener banget. Cuaca yang tidak mendukung, kemudian kita juga nggak ekstra hati-hati. Yang tiba-tiba hujan besar, lebat, sampai jam segini masih hujan deras banget. Jam segini masih hujan. Hati-hati banget di jalan. Makanya buat kalian yang mau bepergian, misalkan kalian menggunakan kendaraan sepeda motor, jangan lupa bawa helm, jangan lupa perlengkapan jas hujan. Dan kita karena ini juga sedang pandemi, kita harus tetap sehat Mas. Tetap sehat dan juga mematuhi protokol kesehatan. Betul banget. Takutnya gara-gara kita nggak mau bawa jas hujan, kita meriang. Gara-gara kita meriang terkena COVID juga. Cepet banget ini ya. Mas Rido, kita masuk angin aja dikit-dikit COVID. Makanya pilek, COVID. Dan makanya lain-lain. Kita bingung ya Mas Rido. Iya, makanya kita harus ekstra hati-hati lah. Pilek, penyakit yang simple ternyata masukkan COVID itu bisa berbahaya juga. Panas, demam. Iya, berbahaya banget intinya. Makanya kita wajib banget harus tetap hati-hati, jaga kesehatan. Terus kita juga harus patuhi protokol kesehatan. Kita juga jangan lupa nih, selalu berdoa. Berdoa pasti. Pada saat kita mau kemana-mana. Agar kita dilindungi dan dijauhkan dari mara bahaya. Ya. Di awal tahun ini ternyata banyak musibah ya. Di tahun 2021 kita doakan untuk di tahun 2021 mudah-mudahan hanya di awal saja Mas Rido. Sudahlah habis kejadian-kejadian ini sudah tidak ada lagi musibah ya. Amin. Ini juga tergantung kalian semua yang harus selalu waspada juga. Kemudian menjaga selalu kesehatan juga. Biar tetap fit, biar tetap semangat, biar tetap beraktivitas dengan penuh semangat. Iya. Biar kalian tetap beraktivitas dengan normal, benar kan? Iya, pokoknya buat yang malam hari ini Mas Rido. Iya. Dari tadi sore sampai sekarang masih di kamar, masih bete. Ini masih jam berapa nih Mas Rido? Baru jam 9. Kayaknya juga. Kita di mana nih Mas Rido? Kita di Leko. Barangkali kalian mau minum-minum yang
hangat-hangat atau juga yang seger-seger, di sini di Leko itu ada. Apa sih Mas yang di Leko itu Mas? Di Leko ini ada minuman yang recommended, yang seger juga ya. Apa sih Mas namanya Mas? Namanya Kobot. Kopi Kobot. Kobot itu apa sih Mas? Kopi Kobot ini kayaknya kopi botol. Kopi botol. Yang bisa dibawa kemana-mana. Wah. Jadi yang mau buru-buru, iya. Ya, ini juga bisa pesen ya. Pesen kopi Kobot. Atau juga kalau kalian pengen dikirim ke rumah kalian buat nemenin waktu santai kalian juga bisa pesan di melalui ojek online atau juga di GrabFood. Di GrabFood ya. Karena juga di Bumia sudah tersedia ya. Bener banget. Ojek online. Nah, untuk Kobot ini ada 2 varian loh. Apa aja tuh? Mas Rido, yaitu Kobot yang 250 ml dan juga yang 500 ml. Itu harganya berapa sih Mas? Harganya murah kok. Nggak ngeluarin kantong atau juga nggak nguras kantong kalian yang lagi kedinginan. Ya, yang lagi bete di rumah. Ini harganya yang 250 ml ini harganya cuman Rp17.000. Nah, yang 500 ml harganya Rp35.000 saja. Murah banget ya. Murah banget. Bisa buat besok lagi Mas Rido. Iya, yang penting taruh di kulkas. Tapi kalau kalian pengen yang hangat-hangat, yang untuk menemani kalian waktu dingin ini, rebahan kalian juga bisa datang ke sini Mas. Bisa datang, tempatnya asik banget untuk di Leko. Alamatnya di mana Mas? Alamatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kilometer 1 Bumiayu, nggak jauh dari terminal baru ya, Terminal baru Bumiayu ya. Lekomania? Tempat nongkrongnya. Bukan. Mantap. Lekomania? Mantap. Marimar Podcastnya Leko Kedai Kopi, tempat nongkrongnya. Luar biasa. Dingin ya Mas Rido ya. Iya, enak tapi banget. Yang hangat-hangat untuk menemani suasana dingin yang dari tadi hujannya terus menerus. Datang aja ke Leko deh. Daripada di rumah di kamar bete, di kamar putek ya. Mau keluar sendirian. Satu tujuan. Ke Leko tempat nongkrongnya. Ya udah deh Mas. Cukup aja ya informasi hari ini. Ini bukan podcast hari ini, cuman ngasih informasi aja. Tentang bencana ya. Bencana, kejadian alam, terus kecelakaan yang terjadi ya. Mudah-mudahan udah deh, kita doain aja buat para korban, buat para orang-orang yang ditinggalkan atau kejadian-kejadian yang sudah terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Amin. Dan tentunya untuk korban yang terjadi di Sriwijaya Air ini ya, untuk Mas Rido ya, benar-benar mendalam banget luka buat para korban yang ditinggalkan, juga mudah-mudahan tabah dan juga diberi kesabaran. Mudah-mudahan para korban juga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, dan terima kasih tentunya buat Leko yang sudah selalu support. Terima kasih banget yang sudah selalu support acara Marimar. Bahkan masih ada sekitar 5 episode lagi. Kita betah di sini karena dan tempat nongkrongnya juga asik. Kita juga terima kasih buat teman-teman semua yang selalu nonton di YouTube channel BNTV ID. Jangan lupa like, subscribe, share video-video kami, dan jangan lupa juga nih buat teman-teman semua yang pengen dengerin kita di Spotify. Iya, karena juga acara Marimar ini nggak cuman bisa ditonton di BNTV, tapi juga bisa didengar melalui aplikasi Spotify. Karena juga acara Marimar ini sudah terdaftar ya Mas Rido ya? Sudah terdaftar di Spotify. Jadi buat yang di mobil mungkin, yang lagi nongkrong santai di kamar, atau sedang menemani waktu belajar, menemani waktu tidur, itu bisa banget. Bisa dengerin acara podcast Marimar di Spotify. Yang belum download, silakan download Spotify. Dan cari ini podcast, terus cari juga Marimar Podcast. Terima kasih untuk kalian semuanya, dan sampai jumpa ya. Sampai jumpa, kayaknya udah malam juga nih. Aduh. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marimar, mari ngobrol bareng Rido dan Amar. Dadah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami biar kami tambah semangat dalam membuat videonya.
See you.